Ngerasa udah ngerekam video PDD UKT-PT dengan rapi, tapi kok hasilnya justru ngecewain? Dan yang bikin heran nih, kadang bukan diisi ngajarnya yang buruk, tapi ternyata ada detail kecil yang luput diperhatiin yang ngebuat banyak video berakhir bermasalah. Ditambah lagi nyiapin serdos, kan bisa berabe. Belum lagi kalau kelihatannya sepele, tapi video yang dibuat langsung dianggap gak layak dinilai. Nah, menarik nih kita bahas. 4 faktor fatal video PDD UKT-PT diberi nilai 0. Banyak juga ternyata yang ngira video PDD UKT-PT itu gagal karena dosennya nggak kompeten. Padahal dalam banyak kasus nih, masalahnya itu ada di hal teknis dan administratif yang dianggap sederhana, tapi sangat nentuin di mata asesor. Video yang sebenarnya udah direkam dengan baik-baik aja, ternyata bisa tetap bernilai 0 kalau nggak memenuhi syarat dasarnya. Karena itu, di sini kita bongkar yuk fakta yang jarang banget dibahas secara buka-bukaan. Gagal akses teknis, link nggak bisa dibuka. Nah, kesalahan ini paling sering terjadi rekan dosen, tapi juga terbilang fatal. Video udah diunggah nih ke YouTube atau ke Google Drive, tapi status aksesnya masih private, atau link yang dimasukin ke sister itu salah, rusak, bahkan nggak aktif. Masalahnya terbilang sederhana kan, asesor ngeklik dan videonya nggak bisa diputar. Tapi di titik itulah proses penilaian langsung selesai. Asesor biasanya nggak bakal minta izin akses, apalagi ngehubungin rekan dosen, atau bahkan nyoba ngulang berkali-kali. Ya, karena ngenilai ratusan portofolio dalam waktu terbatas kan. Nah, jadi di bagian ini, nggak bisa diakses sama dengan nggak bisa dinilai, sama dengan nilai 0. Simple tapi mematikan kan rekan dosen. Video hasil editing berlebihan, terindikasi rekayasa. Kita reminder ulang ya, PDD itu bukan video promosi, bukan juga video profil kampus, karena yang dinilai itu bukti otentik proses pembelajaran, sehingga video itu harus nunjukin situasi yang nyata dan wajar. Masalahnya itu, kadang beberapa rekan dosen terlalu banyak diedit, dipotong berlebihan, suara didubbing ulang, atau suasana kelas yang kelihatan terlalu sempurna, kayak direkayasa. Ya alih-alih biar kelihatan profesional, kondisi kayak gini justru bisa menimbulkan kecurigaan dari sisi asesor. Kalau video yang rekan dosen buat itu nggak natural, ya asesor bisa mempertanyakan keaslian proses pembelajaran yang ditampilin. Dalam konteks penilaian serdos, autentisitas sangat penting karena video harus mencerminkan praktik ngajar yang sebenar-benarnya. Jadi, video yang baik bukan yang paling cantik, tapi yang paling jujur dan meyakinkan sebagai dokumentasi pembelajaran nyata. Tidak memenuhi unsur DIA, Delivery Interaction Assessment. Ini kesalahan yang sering gak disadarin rekan dosen karena banyak yang ngerasa udah ngajar pas waktu di depan kelas aja. Tapi nggak ada interaksi dengan mahasiswa, nggak ada diskusi, dan nggak ada evaluasi. Ya akibatnya, video kelihatan kayak monolog, bukan pembelajaran aktif. Padahal, unsur yang dicari dalam video PDD ada 3 hal utama. Yang tadi, Delivery, Interaction, Assessment. Ketiganya harus tampak dalam video biar proses pembelajaran kelihatan utuh. Kalau salah satu dari unsur ini hilang, maka video bisa dianggap nggak lengkap. Bahkan dalam kondisi tertentu, kekurangan ini bisa ngebuat nilai turun drastis. Karena video nggak nunjukin proses pembelajaran yang sesungguhnya tadi. Terus, durasi nggak sesuai dan nggak sinkron sama RPS. Aturan durasi ini bukan formalitas ya rekan dosen. Karena gini, yang sering terjadi di rekan dosen itu, video terlalu pendek, cuman ringkasan 5 menit aja. Atau bahkan video terlalu panjang, full 2 jam tanpa seleksi. Ditambah lagi, materi yang diajarin nggak sesuai sama RPS yang diunggah. Nah, ini ngebuat asesor ngelihat adanya ketidakkonsistenan atau ketidaksiapan, dan itu udah cukup untuk membuat video rekan dosen dianggap nggak valid. Nah, ngeri juga ya petaka fatal yang udah disebutin tadi. Bayangin aja, langsung dikasih nilai 0. Apa nggak lemes coba? Udah capek-capek take video, malah gugur karena hal teknis yang sepele. Tapi nggak perlu khawatir, perkara PDD UKT-PT ini udah kita siapin solusinya dengan ngehadirin e-course kunci PDD UKT-PT berkualitas. Nggak main-main loh, di dalamnya rekan dosen bakal dikasih checklist anti gagal, template narasi, sampai bedah contoh video yang terbukti lolos penilaian asesor lengkap. Jadi tinggal sesuaiin polanya dan terapin ke mata kuliah. Benefitnya? Jangan ditanya. Udah pasti bikin happy deh, jauh lebih hemat waktu. Dan aman kan daripada nekat ngeraba-raba sendiri. Belum lagi taruhannya kelulusan serdos tahun ini. Lebih ngeri ntar. Tertarik? Gas langsung cek link yang udah kita cantumin di deskripsi video ini. Mumpung masih murah loh, diam-diam aja. Oke, kita lanjut ya. Formula video PDD UKT-PT yang lolos dan menarik. Setelah tahu apa aja yang bisa ngebuat video bernilai 0, pertanyaan berikutnya itu ada di gimana cara ngebuat video yang aman, rapi, dan tetap menarik di mata asesor.
Kuncinya bukan buat video yang berlebihan, tapi ngebuat video yang terstruktur, natural, dan udah pasti sesuai sama standar penilaian. Dengan pendekatan yang tepat, video rekan dosen bisa kelihatan profesional tanpa kehilangan kesan autentiknya. Gimana sih formulanya? Simak baik-baik yuk. Struktur durasi ideal, manajemen 30 menit efektif. Anggap aja gini, video rekan dosen itu kayak cuplikan terbaik dari keseluruhan proses ngajar. Jadi, bukan seluruh perkuliahan harus ditampilin, tapi bagian mana yang paling mewakilkan kualitas pembelajaran rekan dosen sendiri. Ini idealnya bisa dibagi jadi 3 bagian, biar alurnya jelas sama mudah diikutin. Ditambah, ini juga bisa ngebantu asesor buat mahamin konteks pembelajaran dari awal sampai akhir. 5 menit, bagian pembuka. Bagian ini penting buat nunjukin kalau pembelajaran dimulai dari arah yang jelas. Dimulai dari perkenalan mata kuliah, tujuan pembelajaran, terus konteks yang sesuai sama RPS. Masuk ke bagian kedua, 20 menit bagian inti. Ini jadi fokus utama video karena yang paling kuat memperlihatkan kualitas pedagogik rekan dosen. Dilanjut dengan nunjukin proses ngajar yang nyata, interaksi aktif, sama diskusi 2 arah. Masuk yang terakhir, bagian penutup. 5 menit terakhir ini menunjukkan kalau pembelajaran gak berhenti di penyampaian materi, tapi juga penguatan dan evaluasi. Ini isinya ada kesimpulan, pemberian tugas atau kuis, juga refleksi pembelajaran. Sebisa mungkin, urusan suara juga tetap diperhatiin, karena audio adalah salah satu faktor yang krusial. Kalau nggak jelas dikit aja, asesor bisa kehilangan fokus, walaupun isi pembelajarannya udah bagus. Trik membuat interaction dan assessment terlihat natural. Banyak dari rekan dosen itu salah paham dan ngira interaksi harus dibuat dramatis biar kelihatan aktif. Padahal yang dibutuhin itu bukan acting, tapi interaksi yang dirancang secara wajar dan sesuai sama situasi kelas. Jadi, rekan dosen bisa gunain teknik-teknik ini. Ajuin pertanyaan terbuka, lanjut panggil nama mahasiswa, atau bisa juga kasih respon secara langsung. Contohnya gini, menurut Anda nih, kenapa konsep ini tuh penting sih? Atau siapa yang bisa memberi contoh lain dari kasus ini? Atau juga, coba Dava jelasin kembali poin materi yang tadi. Nah, buat assessment ya, rekan dosen bisa banget untuk nampilin evaluasi yang relevan, kayak instruksi tugas, pertanyaan reflektif, studi kasus singkat, atau juga kuis ringan. Tujuannya bukan buat video dramatis ya, tapi buat nunjukin kalau rekan dosen itu benar-benar ngajar. Validasi akhir sebelum submit. Bagian terakhir ini sering banget dianggap kecil atau remeh nih sama rekan dosen. Padahal justru yang paling krusial sebagai penentu. Sebelum rekan dosen tekan tombol submit di Sister, rekan dosen bisa ngecek ulang secara menyeluruh dan pastiin benar-benar terbuka di semua perangkat. Perhatiin langkah ini. Buka link di mode incognito, cek akses dari HP atau laptop lain, minta teman atau rekan buat coba ngebuka linknya, terus pastiin video bisa diputar tanpa hambatan. Kalau gunain YouTube, wajib gunain pengaturan unlisted atau public. Jangan pernah di mode private. Selain itu, pastiin informasi pendukung juga jelas, mulai dari nama lengkap, NIDN, juga nama mata kuliah yang diampu. Karena video PDDU KTPT yang lolos itu bukan dari video yang paling wah atau sempurna, tapi yang paling jelas, autentik, dan sesuai aturan. Asesor nggak cari pertunjukan, tapi cari bukti kalau proses belajar benar-benar terjadi, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ada nggak sih yang punya pengalaman pahit videonya terkendala masalah teknis? Coba tulis cerita dan kendala rekan dosen di kolom komentar ya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya ya. Like dan komen di bawah ini, apalagi yang perlu kita kulik seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.